merasa gubernur sungguhan. Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri itu baru 2 bulan lebih menjadi pelaksana tugas atau PLT Gubernur DKI Jakarta yang menggantikan sementara Gubernur nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diharuskan cuti karena maju dalam Pilkada 2017. Namun, hanya dalam waktu 2 bulan itu Sumarsono sudah menorehkan beberapa gebrakan yang mencengangkan sekaligus menggegerkan. Dalam waktu singkat pun, ia sudah menjelma seolah gubernur sungguhan, bukan sekedar pengganti sementara. Dengan kuasa yang ia merasa miliki sejak menjabat PLT Gubernur, Sumarsono tanpa ampun langsung mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan gubernur sebelumnya yang notabene ialah gubernur definitif alias gubernur benaran. Ia tak ragu menghentikan 13 proyek lelang di era Ahok dengan alasan kebijakan umum APBD prioritas plafon anggaran sementara 2017 belum dibahas dengan DPRD. Padahal dalam pasal 73 Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa, pelelangan dini sebelum pembahasan KUA PPAS diperbolehkan. Sumarsono juga berani menerima usulan anggaran dari DPRD DKI Jakarta yang membuat APBD naik dari 68,76 triliun rupiah menjadi 70,29 triliun rupiah. Termasuk pula ia mengucurkan kembali dana untuk Bamus Betawi dari APBD 2016 sebesar 2,5 miliar rupiah yang sebelumnya di stop Ahok. Bahkan dalam APBD 2017, dana untuk Bamus Betawi itu dia naikkan menjadi 5 miliar rupiah. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan pengelolaan keuangan di tingkat daerah menjadi kewenangan kepala daerah. Kepala daerah yang dimaksud ialah gubernur, bupati, wali kota, dan bukan PLT yang hanya mendapat kuasa dari Mendagri. Langkah kontroversial Sumarsono yang lain ialah ketika ia mengangkat dan melantik pejabat eselon 2, 3, dan 4. Apakah seorang PLT gubernur bisa mengangkat dan merotasi pegawai saja masih jadi perdebatan. Lebih celaka lagi, ternyata beberapa pejabat yang diangkat ialah orang-orang yang sudah diturunkan menjadi staf oleh Ahok. Keberanian Sumarsono untuk menabrak kepatutan kian menjadi-jadi. Dengan rencana, dia menggelar rapat bersama sekitar 40 kepala satuan kerja perangkat daerah di kereta wisata dalam perjalanan menuju Yogyakarta. Kereta akan berangkat dari Jakarta pada Jumat 13 Januari pada pukul 22 waktu Indonesia Barat dan tiba di Yogyakarta keesokan harinya, Sabtu 14 Januari pukul 7 pagi. Simpel saja pertanyaannya, apakah efektif waktu yang merupakan jam tidur itu digunakan untuk rapat? Keputusan macam apa yang akan dihasilkan dari rapat yang terkesan dipaksakan itu? Apalagi para pemimpin SKPD peserta rapat harus merogoh kocek 7 juta rupiah per orang. Padahal rapat tersebut adalah urusan dinas. Mengapa harus menggunakan dana pribadi? Namun, Sumarsono tampaknya cukup nyaman meneruskan segala kontroversi itu dengan berlindung di balik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74/2016 yang harus diakui amat ambigu. Permendagri itu bahkan bisa dikatakan melampaui undang-undang karena dalam peraturan itu seorang PLT memiliki kewenangan setara dengan pejabat definitif. Di situ disebutkan PLT memiliki kewenangan menandatangani perda tentang APBD dan perda tentang organisasi perangkat daerah setelah mendapat persetujuan tertulis menteri. PLT juga dapat melakukan pengisian dan pergantian pejabat berdasarkan perda perangkat daerah setelah mendapat persetujuan tertulis menteri. Secara substansi, peraturan itu sejatinya mengandung ketidakadilan sekaligus mengebiri proses demokrasi. Bagaimana mungkin seorang pejabat pengganti yang hanya ditunjuk bisa memiliki kuasa yang sama dengan pemimpin sesungguhnya yang dipilih rakyat melalui proses pilkada yang demokratis? Kasus di Jakarta saat ini mestinya menjadi pengingat kita bahwa kekonyolan itu harus segera diakhiri. Ya, pemirsa, hari ini tepat 13 tahun sudah bus Transjakarta beroperasi. Seperti apa evaluasi dari pelayanan bus Transjakarta selama 13 tahun ini? Sudah ada rekan kami Anggi Hasibuan yang berada di salah satu halte bus Transjakarta. Selamat pagi Anggi, silakan. Selamat pagi.
Silvia, bahwa 13 tahun ini angkanya sebenarnya tidak terasa juga ya, dari mulai 2004. Nah, saya berada di Harmoni, salah satu transit juga. Zil, ini ada semacam schedule juga, jadi sudah mulai diberlakukan juga untuk supaya kita tahu jam berapa busway datang, kemudian setiap berapa menit datang. Kemudian juga ada yang beda, 2 hari yang lalu saya naik busway, ini belum ada, tapi ini sudah ada. Jadi kalau misalnya ke stasiun di Harmoni ini sudah ketahuan mana yang arahnya atau mana koridor-koridor yang Anda ingin dapetin. Biasanya harus nanya dulu ke abang yang ada di Jaga, mana nih kalau mau ke Pulau Gadung, tapi sekarang sudah ada lengkap. Dan saya juga sudah bergabung di sini pagi hari ini dengan Dirut dari Transjakarta, Pak Budi Kaliwono. Pak, selamat pagi. Pagi semua. Pagi 13 tahun. Pertama, saya akan bertanya, ini sudah mulai diberlakukan, satu orang sudah harus punya kartu untuk masuk, tapi harganya 40.000, 50.000, nggak kemahalan nih Pak? Bicara mahal murah itu relatif. Oke. Karena kan kalau setiap hari kita pakai itu hanya kosnya 3.500 dan 40.000 itu kan sebetulnya ada isi saldo, yaitu 20.000. 20.000. Jadi 20.000 adalah uang kartu. Nah, tapi memang mempertimbangkan permintaan masyarakat, ya, kami tunda dulu penggunaan satu kartu satu tiket. Tapi sekarang bisa dipakai semua, ya, sampai nanti kita siapkan kartu yang bisa lebih terjangkau kira-kira. Oke, itu yang tadi Bapak sebutkan, one man, one ticket. Kalau sekarang sudah ada kartu ini, semua orang bisa tap, integrated juga sama KRL. Kalau yang itu sistemnya nanti apa yang beda, Pak? Kita dengan KRL itu sudah bisa integrasi beberapa bank, ya. Oke. Jadi beberapa bank pemerintah, Bank Mandiri, BNI, BRI, itu sudah menggunakan kartu yang sama. Baik. Jadi mereka bisa tapping di tempat Transjakarta dan bisa lagi nanti tapping di KRL. Iya. Hari ini kita membahas 13 tahun, tidak terasa. Bapak juga sudah setahun di Transjakarta. Betul, tepat apa yang setahun. harus dievaluasi? Wah. Banyak dong Pak PR-nya. Masih banyak Apa banyak PR-PR kita, ya, terutama yang menyangkut dengan pelayanan. Iya. Karena berangkat dari harapan pemegang saham, yaitu Pemprov, ya, pendirian Transjakarta inilah untuk mensupport. Ya. Kita lihat pagi-pagi seperti ini sudah ramai sekali, banyak orang lalu lalang, karena kita mau jadi tulang punggung transportasi. Ya. Jadi Pemprov punya program, ada Transjakarta, ada MRT, ada KRL dan segala macam, ya. Jadi memang harus kita lengkapi terus dan perbaiki terus, improve terus, ya, mengenai pelayanan kepada para pengguna ini. Pak Budi, semua. satu aja, evaluasi yang paling prioritas apa yang harus diperbaiki? Yang pertama Spesifiknya. mengenai pengadaan bus, ya. Pengadaan Jadi tahun bus. ini kita akan adakan sampai 3.400 bus, ya, jumlahnya. Dan kedua, kami juga akan lebih monitor lagi soal headway. Jadi lama tunggu antrian ini nggak lebih panjang, ya. Ketiga, kita sudah lakukan tahun 2016 kemarin, ya. Kami meningkat pelanggan per hari itu dari 270 bisa menjadi 450.000 per hari. Per hari? Per hari, saja. ya. Dan dengan per hari 450.000 itu yang kita tingkatkan adalah merubah pola operasi dari satu koridor ke koridor lain, ya. Sekarang kami sudah ciptakan 79 rute, ya. Sehingga dengan penambahan 400.000 relatif halte-halte ini masih bisa melayani, ya. Karena pelanggan itu untuk dari satu titik ke titik lain nggak perlu turun naik di rute untuk mengganti bus. Oke, Pak Budi ditahan dulu berbicara evaluasi tentang headway. Saya juga sudah bersama dengan di sini ada pengguna juga untuk masyarakat. Kalau tadi bosnya sudah berbicara ada masalah di headway, jam yang lama, jadwal busnya. Saya sudah bersama dengan, ya ini ada Tasya. Tasya sini Tasya. Selamat pagi Tasya. Pagi. Pagi. Tasya sekolah dari mana ke mana? Dari Pancoran ke SMK 27. Pancoran. Oke, 13 tahun Transjakarta. Apa yang harus diperbaiki menurut Tasya? Karena sehari-hari atau Tasya adalah pengguna aktif. Dan juga apa kelebihannya? Biar adil ya, kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya sih kalau menurut saya Transjakarta itu baik ya. Maksudnya banyak yang menggunain juga. Jadi seharusnya busway Pinang Ranti harus dibanyakin. Tuh Pak, busway Pinang Ranti harus dibanyakin katanya Pak. Oke, terus. Ya itu aja sih kalau menurut aku. Oke, kelebihannya? Kelebihannya ya fasilitasnya baik, bagus, terus juga aman. Ya itu aja. Dari sisi khususnya perempuan atau juga kamu ya, menurut kamu misalnya naik sendiri seperti ini sudah aman atau masih ada yang harus dikritisi? Menurut aku sih kurang aman ya. Soalnya saya dengar-dengar sih di
Transjakarta ada yang masih banyak ada rampoknya. Oh ya? Iya, Oke. ya itu aja sih. Itu aja ya, mudah-mudahan nggak terjadian sama kamu ya, Tasya ya. Iya. Terima kasih banyak, silakan salam sama guru di sekolah, hati-hati. Iya. Pakai busway terus ya. Iya. Terima kasih. Pak, ada yang kurang katanya Pak, ya, untuk rute Pinang Ranti. Kemudian juga untuk yang teman-teman yang sekolah ini atau yang perempuan suka ada isu-isu perampokan, pencopetan. Ya. Tanggapannya Pak? Memang secara data ya, kami itu sudah memulai membuat yang tadi tap in tap out. Ya. Jadi dulu kan hanya pada saat masuk dia harus tap in. Sekarang kita buat tap in tap out. Dari sini kita bisa tahu berapa banyak pengguna-pengguna setiap rute dan berapa banyak ritme-ritmenya ini semua. Jadi kita bisa ukur ya. Oke, ditahan dulu Pak. Nanti saya akan tanya kembali untuk headway-nya. Itu tadi sudah ada jadwal. Itu sebenarnya on time atau tidak? Ditahan dulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti akan berbicara lebih banyak sebenarnya PR-PR dan juga kelebihan dari Transjakarta ini apa. Katanya, ini informasinya bahwa tahun ini datanya sudah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Nanti kami akan kembali. Pemirsa, Transjakarta merupakan sistem transportasi bus rapid transit pertama di Asia Tenggara dan Selatan yang beroperasi pertama kali di Jakarta pada tahun 2004. Sistem layanan bus Transjakarta mengadopsi sistem Transmilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Transjakarta dirancang sebagai moda transportasi massal pendukung aktivitas ibu kota yang sangat padat. Transjakarta merupakan sistem bus rapid transit dengan jalur lintasan terpanjang di dunia, yakni 208 km, serta memiliki 228 stasiun atau halte yang tersebar dalam 12 koridor. Awalnya Transjakarta beroperasi dari pukul 5 pagi hingga pukul 11 malam. Kini, Transjakarta beroperasi 24 jam di sebagian koridornya. Dioperasikan PT Transportasi Jakarta. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam operasional Transjakarta mencapai sekitar 6.000 orang. Jumlah rata-rata harian pengguna Transjakarta diprediksi sekitar 370.000 orang, sementara selama semester 1 tahun 2016, jumlah pengguna Transjakarta mencapai 10,2 juta orang. Ide pembangunan proyek bus rapid transit di Jakarta muncul sekitar tahun 2001. Ide ini kemudian ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Sutioso. Pada 15 Januari 2004, Transjakarta memulai operasinya yang ditandai dengan peresmian Koridor 1 Blok M Kota. Namun, selama 13 tahun beroperasi, Transjakarta masih memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya, jalur Transjakarta yang tidak steril, beberapa jembatan penyeberangan rusak, bahkan dipakai berjualan. Jumlah armada tidak memadai pada jam-jam sibuk hingga sebagian bus mogok dan terbakar. Berkaca dari masalah yang ada, semakin penting terus melakukan penataan Transjakarta sebagai moda transportasi terintegrasi yang aman, cepat, dan terjangkau. Tim Liputan, Metro TV.